Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu, dan tadi kita sudah dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Sucipto. Sekarang saatnya kita menerima pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Riyahul Jannah. Silakan Ibu, siapa yang pertama kali? Sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa ya, Ibu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Asmani, Yes. dari Majelis Taklim Riyahul Jannah, Sawalebar Baru. Yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana cara mengakrabkan tentang hikmah Isra Mi'raj ini kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat, biar lebih akrab seperti keseharian gitu kita mengenalnya. Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali itu pertanyaannya. Ibu Nurlela ya. Mewakili pertanyaan saya. Gimana sih Pak Ustadz? Bagaimana mengakrabkan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan anak-anak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Barangkali kalau kita manusia dewasa, barangkali kita sudah sering mendengar ceramah gitu ya, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sementara anak-anak kita kan memang zaman kini zaman gitu sekarang, kan. ya, apa itu Isra wal Mi'raj gitu. Tetapi pertama, kita edukasi seperti ini bisa kita temui ketika anak-anak itu berada di sekitarnya kegiatan-kegiatan Isra wal Mi'raj. Gitu, ketika ada acara-acara tablik Isra Mi'raj, sebenarnya boleh kita ajak anak-anak gitu, duduk gitu, walaupun anak-anak dunianya bermain, paling tidak pengenalan dulu. Mereka bertanya, ini acara apa itu? Kalau sudah acara apa itu sudah mulai memperkenalkan dia. Kemudian sering waktu terus berjalan, kita nanti akan menyampaikan juga sama anak-anak itu tadina itu ceramah ataupun acara Isra wal Mi'raj, mengenang bagaimana Nabi itu bisa terbang. Gitu. Wah, terbang kok bisa gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya juga dipilih ya. Juga bahasa-bahasa yang membuat anak itu tertarik gitu. Karena anak-anak kan ya suka yang hal seperti imajinasi itu ya, imajinasinya gitu ya. Apalagi yang terbang-terbang gitu. Ternyata Nabi Muhammad itu bisa terbang ya, bisa gitu. Itu adalah salah satu mukjizat, tapi terbangnya pakai buraq gitu ya. Buraq itu lebih kencang dari pesawat. Apa itu buraq? Nah, ada keinginan dia bertanya. Nah, akhirnya kita sampaikan buraq itu diambil dari kata kilat, al-barq. Kilat berarti kencangnya itu seperti kilat gitu ya. Loh, kok bisa? Nah, disitulah kita bisa juga seorang tua untuk berkenalan dulu dengan peristiwa Isra Mi'raj, artinya kita mengetahui ilmunya dulu, kemudian nanti kita bisa sampaikan sama anak-anak. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti, juga nggak sulit untuk menyampaikan sama anak-anak. Dan yang ketiga, ketika anak-anak itu berada di sekolah, biasanya sekolah itu juga akan mengadakan kegiatan Isra wal Mi'raj, ya disitulah disampaikan. Nah, cuman secara mendalam, memang enaknya secara persuasif ya. Ketika kita dengan anak-anak komunikasinya terjalin, mungkin ketika makan, ketika nonton, ketika ngobrol, jalan-jalan ya, di situ kita sampaikan satu-satu berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Artinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa iman, dan memang secara secara hitung-hitungan pikiran kita itu nggak masuk akal, tetapi itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan cara pendekatan seperti itu akan muncul pertama rasa ingin tahunya, yang kedua penasarannya ya tadi, kemudian yang ketiga dia bisa kita kuatkan dengan kalimat bahwasanya Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kuasanya Allah bagaimana? Seperti ketika Nabi diperjalankan
dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7, tembus sampai ke langit yang ke-10, ke-10. kayak gitu. Dan itu tidak ada satupun manusia yang bisa kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, situ nanti hikmah-hikmahnya kenapa kok bisa Ibu ya Rasulullah itu diangkat ke sana. Nah, karena ada panggilan untuk sholat. Jadi sholat itu tidak main-main, sampai-sampai Nabi itu diundang ke atas ya, ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya sholat ya. Kalau misalkan zakat ya, haji atau perintah-perintah yang lainnya kan cukup melalui Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi kalau sholat enggak, langsung diangkat Nabi, dan itu salah satu bentuk kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan komunikasi yang aktif seperti ini, anak-anak juga akan oh seperti itu ya Bunda gitu ya. Akhirnya lama-lama juga dia mengetahuinya. Artinya memang balik lagi kita sebagai orang tua juga yang harus dulu menimba ilmu ya Pak Ustadz ya, baru bisa menyampaikan secara baik kepada anak-anak kita. Gitu ya Ibu ya. Dan sebaliknya, Ibu yang bertanya sama anaknya. Oh iya, itu banyak sih zaman sekarang ya Pak Ustadz ya. Baik, nanti kita akan kembali untuk sesi tanya jawab, tapi kita akan jeda sejenak, dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.